Karena buat saya film Kang Sola ini memang lagi tayang. Ada sih memang talentnya Solehun. Oke, ini film yang buat kita ngerjainnya penuh dengan sukacita sekaligus beban ya teman-teman. Sukacita karena akhirnya bisa berkumpul kembali di set bersama orang-orang ini, bersama-sama berkarya lagi dengan visi yang sama, yaitu membuat film selucu mungkin yang kita bisa bikin. Tapi di saat yang bersamaan beda banget apa ya, beban mentalnya dibandingin film yang pertama. Kalau film yang pertama benar-benar pure have fun aja. Kalau ini kayak ada beban, kayak ekspektasi penonton gimana ya nanti gitu. Jadi ya kita bekerja lebih keras. Terutama sebenarnya yang paling berat itu pada saat nentuin pilihan cerita. Kita mau kemana nih di film yang sekarang? Itu yang keputusan yang paling berat. Kayaknya setelah kita memutuskan itu mau ke panti jompo, setelah kemarin ada bumbu horor, sekarang bumbunya investigasi gitu ya. Dari situ setelah itunya ketemu, kayaknya jalan kita udah lebih oke, let's go gitu, udah lebih lancar. Jadi lebih yakin gitu. Iya, yang berat tuh yang di awal tuh, yang kita sampai outing ke Singapura, yang kita ke kasino. Kemana? Ke kasino ketemu siapa? Ke kasino kan? Maksudnya ziarah. Ke makam kasino. Enggak, tapi itu yang beratnya waktu itu nentuin tema cerita ini. Kali ini nih film yang sekarang mau kemana arahnya itu. Tapi setelah ketemu lebih lancar. Lebih lancar. Dan kalau ini kan dibilang bukan sequel, bukan prequel. Jadi apa dong ngomongnya? Film agak lain menyalahpatiku. Iya benar. Emang benar kok, cuma pemain aja udah biar produsernya jawab. Oke, sorry, maaf. Sebenarnya konsep ini sudah bukannya gede kepala ya, tapi dari awal banget tuh kita udah mikir ini kalau film pertama sukses, lantas apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi kita udah mikir ini kita mau lanjutkan dengan konsep yang mungkin kita terinspirasi dari apa yang dilakukan sama legend kita Warkop DKI, yaitu dari film ke film tuh mereka bisa jadi apa aja tanpa harus mikirin sequel atau prequel atau spin-off dengan karakter yang sama. Jadi pokoknya Boris Oki Jegal Bene kali ini ngapain sih? Ya udah namanya sama, tapi dunianya, ceritanya, karakternya bisa kita riset total, dan itu yang kita lakukan. Gitu. Itulah yang terjadi. Iya. Kita bikin film pasti agak lain, kita harus pakai bumbu utamanya adalah komedi. Cuman komedi ini kita mau ke arah mana ya? Kita tentukan adalah sebenarnya agak lain satu, walaupun kita bumbunya horror, ujung-ujungnya kita kan jualnya drama komedi film ini. Jadi film kedua pun ini kita bikin ya drama komedi tapi dengan bumbu investigasi. Nah, ketika kita menemukan premis ini, pastinya kan itu ekspektasi yang harus kita jaga kan. Ini gimana nih orang berekspektasi dan beban juga. Tapi akhirnya ya, pilihan investigasi ini adalah pilihan terbaik di antara sekian pilihan yang waktu itu sempat kita pertimbangkan. Jadi memang ada 203 waktu itu. Ada fiksi, ada superhero. Gak usah malah ditambahin udah. Ada dokumenter juga. Religi alien juga ada religi alien. Itu yang pertama nggak kita biografi juga biografi begitulah. Ya, yang jelas yang perlu kita sampaikan adalah mungkin biar teman-teman juga tahu film ini adalah film yang dikerjakan oleh 95% kru yang sama dengan Agak Lain Satu. Jadi 5%-nya adalah karena jadwalnya nggak nemu tuh yang orang itu. Gitu. Sisanya benar-benar sama. Termasuk para investor, kita harus nyebutin kan investor ya. Ada Jakarta, ada Trinity Entertainment Network, ada Legacy Pictures, ada ANZ Films, ada Navaros, dan ada podcast Agak Lain. Sebelumnya pas bukan minjem logo aja tuh kan. Si es kepal Milo Bang Rudi itu nggak jadi? Yang baru. Duduk aja ya. Ini Preston kenapa moshing gitu? Gak usah moshing, biasa aja. Bu, pelan-pelan ya Bu. Tenang ibu, semua orang di sini juga bekerja ibu. Pelan ya Bu. Nanti kalau sadar ibu berdiri gini, mereka bikin laporan bumbung ibu deh. Beritahu jangan tanya WhatsApp mama lagi di mana. Oh iya. Di foto ibu itu, ini ada 4 orang Batak nggak tahu siapa ini. Salah masuk sini. Salah masuk. Itu tadi nanya, kok filmnya nggak mulai-mulai ya? Keluar dari sini ngomong, alah ditipu aku. Film rupanya enggak, alah bohong ya orang itu. Kira filmnya teater. Podcast, rumahnya live podcast. Oh iya, saudara kita udah bisa duduk tenang, semua ya. Oke. Aco.
sebelumnya itu kan memang secara settingnya udah langsung pasar malam, udah Iya. kita udah memberikan image tuh yang meriah gitu ya. Sementara di sini tuh kayak kita pengen bikin semacam paradoks gitu. Iya. Ketika kita melakukan pengejaran buronan, kayaknya dari 1 sampai 10 panti jompo nggak masuk dalam pilihan deh, tempat bersembunyi buronan gitu. Makanya kita memilih sesuatu, ya itu dia uniqueness-nya kita kejar juga. Iya. Yang biasanya kalau ngejar buronan itu ya ada di tempat-tempat klub malam atau di mana, kita di panti jompo gitu. Justru di tempat yang kata orang itu dingin, sendu, tapi justru ini kita bikin jadi satu arena bermain yang paling menyala justru di sini gitu. Dan inilah yang akan kita harapkan menghadirkan kelucuan-kelucuan dari bentrokan situasinya. Karena bagaimana apa yang terjadi jika seorang buronan ngumpetnya di panti jompo gitu. Nah, Jadi disitulah kita berusaha bikin sesuatu yang fresh lah, karena sepanjang ingatan saya juga kayaknya masih jarang film komedi yang menggunakan panti jompo sebagai main setting ya gitu. Karena panti jompo kan dikenalnya sebagai sebuah tempat yang entah menyeramkan atau yang terlalu dramatis atau apa. Di kita justru kita jadikan arena bermain paling menyala gitu di sini. Gitu. seru banget. Malah jadi arena bermain ya. Kalau ini pengen jelas gitu. Sama setnya terlalu kecil ya. Ya. Kameranya di bawah handuk gitu. Di mana, Bu? Di mana panti pijat? Sorry, Riz, kalau misalnya yang di mall-mall tuh gede-gede ya. Kan tempat duduknya kecil. Aku pikir kita satu tim enggak ya? Jangan aku semua ya. Oke, lu tanya wartawan ya udah ada yang dicatat belum sih? Udah ada mereka kan direkam ya kan? Itu emang ya? Direkam. Lah kok enggak? Lah apa? Dia rekam tapi kamera depan. Ekspresi mereka yang direkam. Self reaction. Ya. Sempat ada keraguan nggak tapi? Kenapa? Sempat ada keraguan nggak dengan latar tempat itu? Jujur dari 213 ide tadi pas dengar panti jompo itu yang paling Yes. optimis. Karena Oh, oke. gimana caranya nih ini bisa dijadiin sesuatu yang menarik, karena kan kalau didengar gitu aja panti jompo, aduh panti jompo gimana ya, isinya orang-orang tua, Yes. mau bikin keseruan apa di tempat seperti itu. Tapi ya justru dari situ kita menantang diri sendiri untuk kayak justru ini yang tempat yang saya bilang tadi, kayaknya dari 10 pilihan pertama buronan ngumpet kayaknya panti jompo nggak jadi pilihan Iya, gitu. iya, iya. Ya justru disitulah kita masuk gitu. Alright. Walaupun salah satu kesulitannya adalah mencari tempat untuk jadi panti jompo. Nah betul. Dan bagaimana caranya syuting tanpa mengganggu yang orang jompo beneran di sana. Ya untungnya kita dapat tempat yang memang secara kondisinya memungkinkan untuk kita syuting di sana, karena mereka punya tempat lain untuk memindahkan sementara penghuninya ke tempat di dekatnya gitu. Oh, kirain semuanya jadi ikut jadi cast juga. Hah? Enggak, Gimana? kita pindahan di situ ada wisma atlet, kita pindahin semua di situ. Orang tuh pada nge-gym pagi. Kurang jompo ya. Iya, Jogging. lebih jompo yang syuting ya jomponya ya. Tiap siang tuh update Strava mereka. Iya, iya, iya. Tapi ini nyuap makanan. Baiklah, terima kasih Bang Aco. Mari kita Senang banget akhirnya kumpul lagi sama teman-teman teman-teman. Oh, hari-hari memang gak ketemu nih, baru ketemu lagi kita ya, saking sibuknya ya. Jadi yang paling berbeda adalah bagaimana kita percaya bahwa Imaginary dan Mas Diaco ini penulisnya ini paling berat di antara kita itu bagaimana menentukan premisnya gitu. Yang paling berbeda dari Adalah satu nggak ada biang lalang. Oh, benar. Perubahan tuh kayak Mulai gak yakin ya. Tadi kan kalau mau ngomong Ya, begitu ada pertanyaan nggak bisa kau jawab. Kayaknya itu tadi udah disampaikan deh sama Iya, Pak Amos. ya. Gini deh, Oke. kan kalau di sini kan sekarang kan lebih ke main detektifan ya, Ya. daripada horor. Nah, kayak apa dinamika syuting investigasi gitu temanya? Ini seru banget ya Cit ya. Jadi sebelum syuting kita tuh ini mungkin belum bisa dibocorin ya. Jadi aku tuh sama Oki, sama Benny dan Boris ada latihan fisik gitu. Kayak apa tuh latihan fisiknya kalau boleh tahu? Jogging. Jogging. Boleh nggak yakin. Tapi pelan. Ini media loh, nanti betulan dibikin loh. Yang serius. Karena kan
memang ada adegan yang susah loh misalnya. Yang memang ada latihan fisiknya, tapi dia bilangnya jogging. Lah nggak ada latihannya. Ada latihan basic. Cuman yang paling kita seru adalah karena ini cerita yang berbeda, komedi situasi yang berbeda juga. Jadi kita excitementnya tuh ada banget gitu. Apalagi kita kerja sama orang-orang dewasa, orang-orang luar biasa kayak Bang Acot itu tuh kita percayakan skripnya sama dia. Jadi kita Kosong dan rombongannya kosong. Udah tuh, sampai MC-nya bilang udah. Oke, thank you banyak ya. Kata wartawan, apa yang mau kutulis kalau kayak gini? Kayak ada di sana. Luar biasa, Indra Ceger. Yeay. Guyon terus Kayaknya orang. aku mau memberikan kesempatan untuk yang udah paling emosi Kan banget. di delete videonya tadi jawaban lu. Udah di delete agak guna kok. Di delete satu-satu. Penuh-penuh ini. Buang-buang memori. Ya udah nanti videoku kasih backsoundnya Rizky Febian aja. Sembilan nyawa. Nyawa. Bang Bene Dion gimana Bang Bene? Kayaknya emosinya udah mau siap untuk dikeluarkan, silakan disampaikan. Kita membuat yang pertama kan rasanya sangat tulus gitu ya, ingin berbuat aja gitu, tapi memang kita sudah berencana bahwa kita itu mau setiap film ceritanya lepas ya, biar tidak ada tanggung jawab atau berat itu berat. Jangan nangis, santai aja. Gak ada yang nangis loh. Rumahnya lagi ada orang bedah rumah dan rumahnya. Jadi dia nggak sempat pikir. Kenapa terharunya di sini? Rumahnya dibedah, terharunya di sini. Jangan Jadi benar, apalagi buat kami 4 ketika akhirnya oke, karena yang pertama jalan, kita lanjut yang kedua, tapi kita cari idenya gitu, dan kita berempat sangat-sangat sering berpikir gitu harus seperti apa ya gitu, makanya kita juga dilibatkan dalam pencarian ide gitu. Oke. Nah, jadi kita akhirnya selalu ikut, terus setiap ada ide dari sutradara atau dari produser kita juga ditanya bagaimana pendapatnya. Jadi benar-benar rasanya film ini tuh kita tuh bukan sekedar aktor doang gitu, kita ikut sangat terlibat di kreatifnya gitu. I see. Yang Jadi mungkin tambahan dikit, penulis cerita di sini selain Aco, tambahannya adalah Ernest dan Bene. oh begitu. Jadi memang ikutan langsung. jadi ya? karena dari 4 agak lain yang tiganya kan agak bodoh gitu. Jadi yang 3 lagi agak sibuk. Agak sibuk. Agak bodoh. Jangan tentang dosen kau. Bisa kok kalau ngetik-ngetik di laptop mah bisa. Bisa, sumpah demi Allah, cek itu kapan Bisa. Dia mikir mati laptop dicabut aja colokannya. Jadi itu kapan mati laptop? Bisa. Shutdown. Agak Bisa, jadi bisa. force chat ya terus ya. Oke. Oh berarti Bang Beni juga ikut menulis juga Ya, ya. Bene ngejagain lah dia. Bukan, apa bilangnya? Ngejagain lah. Story development Iya. Jadi dari Oke, pengembangan ceritanya kita ngerjain bertiga dari premis sampai apa ya, cerita garis besar ceritanya lah. Ketika kita udah sepakat sama garis besar ceritanya, Aco lanjut nulis skenario nya gitu. Ah gitu. Oke. Wow. Oke kita akan lihat.